Itu di Batu Bulan dibangun satu konsep sekolah seni yang berintegrasi. Nah, tetapi sekarang dengan nomenklatur dari Likud yang berbeda, itu sepertinya sekolah seni itu terkapling-kapling. Malah nyaris kemarin itu sekolah seni yang embrionya Kokar itu ingin dijadikan sekolah umum. Pasar seni juga. Ada kebijakan pemerintah yang notabene perlu kita luruskan. Regulasi pasar itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari masyarakat. Oh, begitu. Ya, regulasi pasar. Kita lihat Pak Putu, ada regulasi pasar seni. Terus yang kedua pasar Gianyar. Baik. Yang ketiga di Guang, pasar rumput. Itu semuanya menggunakan dana pen. Yang pinjaman yang kita bulan Desember ini harus bayar. Ada yang kedua dari segi pendapatan dan yang menunjang maupun mendukung atau keberpihakan pada rakyat itu tidak maksimal. Ada tapi tidak maksimal. Nah, sehingga begitu. Berarti baru lahir masyarakat Gianyar sudah dibebankan hutang berarti. Betul. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya kedatangan tamu Bapak Dewa. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu Pak Putu. Sebelum melanjutkan cerita ini, saya sapa dulu Semeton se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namaste. Semoga sore hari ini Semeton sehat. Saya mau tanya terkait dengan beliau mencalonkan diri dari Dapil Gianyar ke Provinsi Semeton. Mari kita tanyakan strateginya sejauh mana. Pak Dewa, apa yang menjadi strateginya untuk bisa dipercaya masyarakat Gianyar? Apa kira-kira punya strategi nggak yang jitu biar dipilih lagi seperti dulu? Yang pertama, tentu gitu kan, kita akan meraup suara Demokrat yang sudah menduduki kursi wakil ketua di provinsi. Iya. Itu kita melanjutkan. Terus yang kedua, tentu ada sisi-sisi lain yang kita akan kembangkan sebagai satu program yang ingin kita perjuangkan. Apa itu adalah Gianyar tidak memiliki potensi lain daripada pariwisata. Pariwisata. Gitu. Berarti itu nanti jargonnya ini. Iya, pariwisata. Baik. Jadi pariwisata apa? Pariwisata yang bernuansakan satu objek. Yang ketiga atraksi, yang keempat dikembangkan untuk akomodasi. Ya, Gianyar itu memang tempatnya ya, tempat seni ya. Begini Pak Dewa, tentunya kan Pak Dewa ini setiap hari saya lihat go pergi ya, terus ada ngotonin, ada duka. Wah, saya lihat ini Pak Dewa maju banget itu ya, seperti 2004 lah saya lihat itu semakin kencang ini. Nah, Gianyar ini kan kota seni. Ya, betul. Strategi apa yang menukik sekali supaya masyarakat Gianyar itu tersentuh gitu ya, seperti tahun jayanya Demokrat lah. Karena sekarang kan orang melihat partai itu hanya baju saja, kan lihat perorangannya gitu. Coba jelasin sedikit kepada masyarakat Gianyar apa yang memang poinnya ya, karena kampungnya Pak Dewo kan artwork, stone carving ya. Nah, sebelahnya adalah ada perak, celup, sebelahnya ada emas, wood carving, ada painting ya. Apa yang memang mesti harus diunggulkan di Gianyar ini? Pertama, memang dari Batu Bulan kita memasuki secara atraksi ada barong di sana ya. Baik, ya. Celuk dengan kerajinannya, berlanjut juga dengan kegiatan aktivitas seni. Tetapi saya sudah melihat bahwa Gianyar ini sudah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pariwisata. Tetapi terakhir ini nampaknya warna perkembangan kepariwisataan di Gianyar itu sedikit berubah ya. Ya, pertama diakibatkan memang kelesuan di luar negeri ya sebagai satu konsumennya. Yang kedua memang masyarakat sudah beralih gitu ya, kepada hal-hal yang sifatnya praktis gitu ya. Praktis tarian barong gitu misalnya, tarian barong
karena ada banyak tentu di Batu Bulan saja kurang lebih ada 5. Ya tentu ini dari segi kualitas harus kita tingkatkan. Harus Ya, ditingkatkan. ditingkatkan. Di Celuk juga kita satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa itu? Ya, memprihatinkan pertama, dulu kita tidak hanya jual kerajinan perak saja itu, tetapi di sana sebetulnya melekat dengan perak yang menyajikan estetika toko yang mencirikan bahwa itu bernuansa Bali. Sekarang sudah beralih kepada kafe-kafe, arket-arket yang sifatnya itu kebutuhan primer masyarakat kekinian. Pasar seni juga ada kebijakan pemerintah yang notabene perlu kita luruskan. Regulasi pasar itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari masyarakat. Oh, begitu. Ya, regulasi pasar. Kita lihat Pak Putu, ada regulasi pasar seni. Terus yang kedua pasar Gianyar. Baik. Yang ketiga di Guang, pasar Ruput. Itu semuanya menggunakan dana pen. Yang pinjaman yang kita bulan Desember ini harus bayar. Ada yang kedua dari segi pendapatan dan yang menunjang maupun mendukung atau keberpihakan pada rakyat itu tidak maksimal. Ada tapi tidak maksimal. Sehingga begitu. Berarti baru lahir masyarakat Gianyar sudah dibebankan hutang berarti. Betul. Gitu. Nah, ini yang harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat sehingga tidak terkesan apa yang diberikan saat ini adalah ya sifatnya gratis. Tetapi ini adalah bom waktu, pada saatnya bulan Desember ini kita harus bayar. Baik. Ya. Kalau sudah APBD itu dibebankan dengan bayar utang, berarti ada perputaran. Ya, perputaran di Kabupaten Gianyar itu mandek gitu ya, pembangunan. Baik. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi pendidikan. Nah, pendidikan itu di Batu Bulan dibangun satu konsep sekolah seni yang berintegrasi. Nah, tetapi sekarang dengan nomenklatur dari Likud yang berbeda, itu sepertinya sekolah seni itu terkapling-kapling. Malah nyaris kemarin itu sekolah seni yang embrionya Kokar itu ingin dijadikan sekolah umum. Kokar kan itu SMKI ya? Ya, SMKI, yang sudah terkenal itu ya? Terkenal, yang sudah menghasilkan seniman-seniman akademis. Akademis di seluruh Bali. Maka seluruh Nusantara ini mau dijadikan sekolah umum. Nah, itu hanya berpikir terminologi kekinian, tetapi nuansa dan spiritnya itu diabaikan gitu. Baik. Itu di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan sudah begitu. Sekarang dari segi pemerintahan. Jadi pemerintahan, siapapun memerintah, kapanpun memerintah, mereka seyogyanya memberikan satu edukasi terhadap rakyatnya sendiri. Nah, oleh karena itulah saya terpanggil kembali mencalonkan diri di provinsi agar regulasi bidang pendidikan yang dipegang oleh Provinsi Bali di tingkat provinsi bisa kita memberikan kontribusi bagaimana membenahi pendidikan di Gianyar, pendidikan yang berkarakter seni itu tetap bisa dikembangkan. Makanya mau nyalon lagi gitu ya. Gitu Pak Putu. Pemirsa, ternyata beliau ini kan sudah pernah duduk jadi wakil rakyat di provinsi, tentunya kembali lagi karena ada ketimpangan yang memang kurang baik di Gianyar dari apa penjelasannya. Pak Dewo, ada beberapa hal karena suasana politik sekarang habis Covid ini kan apa pragmatis atau seperti apa? Coba Pak Dewo jelaskan menghadapi Gianyar ini. Kalau saya lihat itu, pada ketakutan, pada ini jangan, kayaknya sulit sekali itu. Bagaimana menurut Pak Dewo itu? Gimana untuk masuk ini kan Pak Dewo paham lah situasi Gianyar seperti apa. Ada nggak permasalahan yang Pak Dewo lihat secara nyata sebagai masyarakat? Sebetulnya begini, kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, karena sebetulnya perubahan itu adalah abadi. Dan orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan itu yang bisa hidup. Bisa hidup. Gitu. Oleh karenanya kita tetap harus selalu beradaptasi dengan perubahan perkembangan, lebih-lebih di era globalisasi sekarang. Jadi apa yang terjadi di belahan timur dunia ini
kita sudah ketahui pada saat itu juga. Oh iya. Nah, Iya. jawabannya apa? Tingkatkan kemampuan masyarakat Gianyar itu di samping secara akademis, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi itu tidak kalah pentingnya. Oh, karena banyak sekali ada BKK, ada hibah. Kalau tidak mendukung nanti tidak cair hibahnya. Saya dengar-dengar seperti itu. Apa ini saya dugaan ada yang menyampaikan seperti itu. Apa benar ya? Bukan apa benar, benar sekali Pak Putu. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang terjun di politik, politik adalah mencapai tujuan lewat cara yang baik sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa keamanan, kecerdasan, kesejahteraan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Wajib hukumnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, karena zamannya kan akan berbeda ini. Ya. Atau nanti ada, saya sudah lihat itu kampanye-kampanye bagaimana suara rakyat itu ya, kalau menerima 100.000 nanti selama 5 tahun, nanti Rp55 kita, seperti itulah. Nah, ini mesti harus ke depannya untuk money politik itu supaya tidak ada gitu ya, supaya mendapat pemimpin. Kan saya ada contoh ini, diri saya ini saya tidak nyalon lagi ya untuk periode ini, saya istirahat. Namun saya melihat yang pragmatis itu di zamannya akan selesai karena semakin canggih. Nanti yang dilihat adalah talent, kader-kader yang memang memiliki kemampuan leadership yang bagus. Gianyar adalah kota seni, itu ikonnya internasional. Sedikit aja gejolak Ubud kotor sedikit aja sudah internasional kan, udah di BBC, udah di CNN, nggak bisa. Makanya Gianyar kayaknya butuh seperti pemimpin yang seperti apa supaya lancar pariwisata itu, Pak. Gimana? Menurut Pak Dewo pemimpin yang seperti apa? Jadi kalau menurut saya membangun daerah, begitu ya, tidak lepas dari historis daerah itu. Baik. Jadi Gianyar sebetulnya sudah punya blueprint mengembangkan Gianyar sendiri yang notabene memiliki strategi berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Bali. Yang walaupun sebetulnya frame pembangunan Bali itu sudah ada penjabaran lebih lanjut di kabupaten kota masing-masing gitu. Gianyar nampaknya spesifik sekali untuk mengembangkan ini gitu ya. Itu yang pertama untuk Gianyar. Di provinsi, karena saya berikhtiar begitu atas dukungan masyarakat Gianyar kembali mencalonkan tingkat provinsi pun harus memiliki suatu blueprint terhadap pembangunan Bali itu sendiri yang tidak sama antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Karena pertimbangan potensinya berbeda, tipikal daerahnya berbeda, alamnya juga berbeda, kan begitu ya. Namun apapun yang dihasilkan dari Bali ini mestinya mampu diberikan secara merata dalam artian sesuai dengan kontribusi daerahnya. Yang selama ini Badung memiliki satu APBD yang hampir sama dengan provinsi. Tetapi APBD Badung itu kan sebetulnya disupport dari kabupaten lain, misalnya Bangli dengan objek wisatanya Kintamani, Pura Kehen, begitu Gungkung dengan Kertagoso dan seterusnya. Tetapi selama ini tidak cukup mendapatkan perhatian untuk merevitalisasi maupun merestorasi objek-objek yang ada. Terima kasih. Yang terakhir, Gianyar ini ada yang terkenal sekarang, macet di jalan dari Batu Bulan ke utara itu ada macet. Ya, jalannya karena narrow, jalan kecil sekali. Dan Ubud macet. Kalau Pak Dewo jadi DPR, apa yang Pak Dewo harus lakukan supaya tidak macet? Ya, tentu regulasinya bidang transportasi, begitu. Karena jalannya kecil, apa yang Pak Dewa lakukan itu? Itu kebijakan mestinya di provinsi. Karena provinsi sendiri kan sebetulnya mengandalkan APBD-nya dari kendaraan bermotor. Inilah dilemasi dari lama. Kalau negara mau kan bisa, nggak ada hambatan. Kalau negara mau, provinsi mau,
karena ini untuk kepentingan yang lebih besar. Apa yang Pak Dewa lakukan itu? Ada mau kalau rekayasa lalu lintas kan itu aja. Ya. Tapi berani nggak membuka itu? Sebetulnya kita harus berani sekarang. Kalau Batu Bulan itu sebetulnya adalah perpaduan dari 3 jalur. Dari dari Datsu, dari WR Supratman, dari Sanur jadi satu di Jadi sana. satu. Ya, jadi satu baru pecah di Batu Bulan ke utara ke Ubud, ini ke Gianyar Sukawati. Wajar saja di Batu Bulan sudah terjadi seperti itu kan kemacetannya. Tetapi pada pada hari-hari jam-jam tertentu. Tetapi kembali waktu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melihat meregulasi Bali ini harus menyeluruh, tidak bisa Gianyar saja. Gitu ya. Jadi APBD yang dihasilkan dari pariwisata Bali itu nunggu di Badung begitu, padahal dampak-dampak kriminalnya, dampak-dampak kemacetan yang Pak Putu sampaikan dibebankan kepada daerah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Dewa. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena Pak Dewa dari Gianyar. Saya fokus bertanya terkait dengan trafficnya di Gianyar, gitu ya. Kira-kira itu Pak Dewa. Bila mana ada tutur saya salah, mudah-mudahan beliau bisa mewakili aspirasi masyarakat Gianyar. Bila mana ada tutur saya salah, saya akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di Jarak Podcast. Salam jarakpos.com.